Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya menunjukin sekilas di halaman rumah saya terdapat apa aja sih, intinya gitulah. Karena sekarang juga berhubung hari Jumat, jadi aktivitas pertanian itu sengaja saya batasi. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa saya ucapkan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas apapun aktivitasnya itu. Nah, teman-teman, ini semayan yang baru saya pindahkan ke polybag. Ini bibitnya dari hasil biji dari hasil kita sambal. Jadi dagingnya kita pakai sambal, nah bijinya kita semai lalu dipindahkan ke polybag. Sengaja kita campur dengan tanaman hias. Ini juga bibit terong dan cabai, teman-teman. Hanya saja ini cabai rawit, itu cabai keriting. Nah, ini juga baru saya pindahkan. Sebelum kita pindahkan ke lahan di pinggir-pinggir tanaman atau pinggir kebunnya, lumayanlah skala kecil. Nah, kalau yang ini jenisnya cabai gendot, teman-teman. Nah, di dalamnya juga ada tuh cabai, teman-teman. Ini cabai rawit. Ini juga cabai rawit tuh. Kita satukan satu pot dengan tanaman hias. Ya, kurang lebih hasilnya seperti inilah. Ini tanaman bawang daun dan juga tomat. Nah, yang kita satukan dengan jeruk. Tuh. Lumayan lah buat skala dapur. Jadi si pohon jeruknya ini sengaja saya jadikan penyangga. Tuh. Si tomat tersebut. Nah, ini sebenarnya yang saya ingin tunjukkan, teman-teman. Hasil dari pengaplikasian trichoderma pada pencelupan bibit kubis yang kita tanam 3 hari ke belakang. Hasilnya seperti ini, sehat alhamdulillah. Nah, sampai di sini ini sudah siap kita tembak, dalam artian siap untuk kita aplikasikan berbagai jenis perlakuan, baik itu pupuk, pengaplikasian fungisida maupun insektisida, dan pengecoran. Sambil kita perhatikan, awasi, kenali, dan cermati, teman-teman. Sambil dipelajari tentang situasi dan kondisi. Untuk pengaplikasian fungisidanya kira-kira butuhnya apa. Untuk insektisidanya kira-kira apa yang akan kita aplikasikan berikut pupuknya. Sambil kita pasang pipa pralon untuk nanti kita pengairan lah. Nah, adapun caranya bebas, mau pakai selang EP, pipa pralon atau pipa PPC dan lain sebagainya. Tergantung situasi yang ada apa, itu yang kita terapkan. Ini kondisi cabainya, teman-teman. Sudah masuk fase pembentukan buah. Nah, pembungaan. Nah, saya tidak begitu pusing dengan harga karena itu bagian orang pasar lah. Kalau saya fokus pada perawatan, edukasi, fokus pada produksi dan lain sebagainya. Adapun harga
ya nanti, karena saya tidak mau dipusingkan dengan harga teman-teman. Jadi ketika jalur irigasi siap, nantinya alat atau perabotan yang kita pakai itu juga sudah siap, tidak dipusingkan dengan A, B, C, D dan lain sebagainya. Nan bot, oh nakol ada ya tuh. Nah, untuk cabenya sendiri ini saya tanam cabai keriting. Ini yang 2 jalur teman-teman, alhamdulillah sehat dan lebat. Nah, hanya saja saya masih pusing atau bingung untuk penyetekan atau tidak. Tapi saya inginnya disetek sih sebenarnya. Ini kubis yang saya tanam alhamdulillah sehat. Jadi 1-2 akarnya sudah nempel, sudah beregenerasi. Jadi sudah siap lah untuk kita aplikasikan apapun. Patokannya ini. Nah, ini kentang bukan disengaja teman-teman. Bukan disengaja, tapi ini tumbuh sendiri. Hasil dari kentang yang tidak terpanen. Di sampingnya saya tanam kubis tuh. Ini kubis. Ini juga kentang, atau istilahnya hasil yang tertinggal dari proses pemanenan. Tuh, kentang sehat. Kita biarkan. Begitu juga ini. Kita akan rawat. Tuh, sehat. Sehat. Adapun jarak tanamnya kurang lebih 2 jengkal, 3. Jadi 25 sampai 50 sentian lah. 25 sampai 50. Ini juga sehat. Tuh kentangnya. Nanti kita panen untuk kita goreng skala konsumsi pribadi teman-teman, yang akan kita jadikan lauk. Oh iya teman-teman, ini lahan yang kita tanam cabai 2 lajur itu teman-teman. Jadi yang 1 lajur di bawah, yang 2 lajur itu di atas. Masih saya pelajari dengan metode awasi, kenali, dan cermati lah. Patokannya tetap itu. Alhamdulillah di bawahnya sehat. Kubis yang saya tanam tuh sehat teman-teman. Jadi tidak terkena ulat penggorok batang. Nah, ini hanya sekelas info sajalah teman-teman. Barangkali ada yang penasaran. Sebelum nantinya saya lakukan pengecoran menggunakan trichoderma dan N4 teman-teman, tentang apa hasil dan khasiatnya pada kubis dan juga pada cabai. Nah, kita sekilas info saja dulu teman-teman. Nah, ini juga teman-teman, kurang lebih seperti inilah. Kita tanam asal sembarang tempat. Jadi kalau orang lain butuh cabai itu beli, kalau saya mah tidak. Tinggal petik. Lumayan lah skala konsumsi pribadi mah. Ini kotoran kambing sengaja saya kasih. Saya mau tahu hasilnya seperti apa, karena nantinya saya akan pakai cor untuk penambat N dan lain sebagainya. Intinya bakteri lah, trichoderma. Apakah ini larut atau tidak, ini murni kotoran kambing teman-teman. Murni kotoran kambing. Nah, kalau ini saya tidak mengerti teman-teman. Ini kan cangkokan 1, cangkokan 2, cangkokan 3 teman-teman tuh. Padahal masih 1 ranting. Gimana tuh? Silahkan tulis di kolom komentar teorinya seperti apa tuh. 1, 2, 3 padahal masih 1 ranting.
Kalau ini sama ini masih mending lah, tapi kalau ini sama ini gimana tuh? Melak naon deui mak. Nah teman-teman, nanti yang tadi di awal video tadi kita pindahkan ke sini. Lahannya kita persiapkan terlebih dahulu. Kita kasih pupuk kandang dan lain sebagainya. Tuh, kita siapkan dulu. Tuh, ini juga teman-teman. Kurang lebih hasilnya seperti inilah nantinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya selalu berharap ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Saya mau lanjut bersih-bersih. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.